Halo, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Kerja guys, mau bekerja. Mau ngomongin soal trading for living. Sebetulnya kan kalau kita ngelihat para ahli ekonom, trader, investor di sana, kan tidak ada yang berani menyarankan trading untuk hidup lah. Artinya, apakah bisa kita itu kerja dari trading? Apakah trading ini bisa dijadikan pekerjaan? Nah, seperti itu. Oke. Namanya bekerja adalah menukar otot kita, tenaga kita dengan uang. Artinya kalau namanya bekerja, berarti kita menukar apa yang kita punya, maksudnya tenaga kita, pikiran kita untuk ditukar. Misalkan kita kerja ikut seseorang, kita bekerja dari pagi sampai sore, atau kerja di pabrik, atau jadi konsultan, itu kan bekerja. Setelah pekerjaan selesai, kita akan dibayar. Nah, itulah yang disebut bekerja, karena kita harus melakukan sesuatu. Artinya ada yang membayarnya. Nah, sekarang bagaimana dengan trading? Trading itu adalah dagang. Jadi tidak bisa disamakan dengan bekerja. Jadi kalau trading ya kita bandingin namanya trading. Trading itu kan berdagang. Jadi ya kita samakan saja bahwa trading itu sama dengan berdagang. Namanya berdagang berarti menukar dagangan kita, bukan menukar tenaga kita. Beda guys ya. Jadi kalau trading kita samakan dengan bekerja, nanti kita nggak dapet, susah, karena nggak ada yang bayar kita gitu loh. Kita kan kalau namanya trading itu kan trading apapun ya, mau mata uang, mau kripto, mau saham, kan kita itu beli barangnya, entah itu barang fisik, entah itu barang digital. Kalau dulu saham ya ada kertasnya kan, sekarang udah digital, ngapain repot-repot gitu ya, tinggal digital kan juga sama, aset, toh duit juga digital juga. Mungkin kita nggak akan pernah megang uang kertas ketika suatu hari nanti semua transaksi menggunakan elektronik. Gaji sudah ditransfer, beli es pakai QRIS, beli apapun juga ditransfer doang. Jadi ya uang itu juga nggak perlu juga uang kertas fisik. Buat apa? Wong semua orang udah menerima kok gitu. Tinggal transfer aja. Nah, kalau trading itu kenapa kita harus samakan dengan dagang? Karena kita harus membeli dagangannya, guys. Berarti kita harus punya modal. Nah, itulah kenapa trading itu biasanya disebut sebagai pasar modal. Saham, kripto, kemudian forex, itu sebetulnya ya kalau kita ngomong pasar modal, di mana pasar itu untuk kita ikut di dalamnya ya harus ada modalnya. Kalau kita nggak punya modal gimana? Karena bukan tenaga yang kita jual di sana gitu, tapi modal itu di sana kebetulan dipakai adalah berupa uang. Nah, uang yang kita punya, mungkin uang itu dari mana? Dari mana-mana lah ya, namanya berdagang kan sama lah. Dagang bakso, dagang sembako, dagang apapun, kan kita punya modal dulu. Tapi apakah bisa dagang tanpa modal? Ya bisa aja. Dagangin barang orang lain kan sama aja kan. Bisnis itu kan modal bacot lah biasanya kan. Ada orang mau jual motor, ya udah sini gua jualin, nanti gua lebihin. Itu kan dagang juga. Nah, itu tanpa modal. Kenapa itu dianggap bisnis atau berdagang? Ya karena memang kita nggak akan dibayar, sekedar nawar-nawarin. Kalau barangnya nggak kejual, ya kita nggak akan dapat duit. Nah, itu yang berdagang, namanya dagang gitu. Kalau bekerja ya nggak perlu lah gitu. Mau bekerja bener, bekerja enggak juga kadang-kadang dibayar, guys. Ada orang bilang makanya makan gaji buta gitu. Ya itu kan karena
Kita itu bekerja dianggap karyawan, udah dianggap pekerja, ya itulah pekerjaan gitu. Nah, kembali lagi, kita apakah bisa trading buat living, artinya trading buat pekerjaan? Pada dasarnya sih namanya jualan, siapa yang nggak bisa, guys? Jualan lah ya. Contoh lah, apakah bisa kita hanya bekerja dari dagang saja, dagang sembako? Bisa nggak? Bisa. Jawabannya kan bisa kan. Kita cuman punya modal 100 juta, kita isi warung kita dengan barang dengan barang di toko, ya udah tunggu aja, tunggu ada yang datang, kemudian ada yang beli ya kita jual gitu. Ya seperti itu. Nah, kalau mau trading prinsipnya kayak gitu, ya kan bisa saja. Misalkan kita punya 100 juta, kemudian kita membeli saham misalnya ya, saham ada 10. Aduh, jalannya kok begini sih. Ini apa lagi di jalan Babas sih? Nah, kalau tadi kita ngomongin sembako lah ya, sembako itu kan kita punya modal 1 juta, kemudian kita beli barang-barangnya, katakanlah 20 jenis barang, atau mau satu jenis barang, jual motor, jual mobil kan satu jenis. Kalau kita ngomongin sembako, anggap aja yang lebih banyak, kita punya ingin 20 jenis barang. Kita beli barangnya, kita taruh di toko, kita tungguin, ya nunggu ada orang datang lah gitu. Atau karena zaman sekarang zaman teknologi ya, kita bisa jual barang kita dari online, nawarin di Facebook, nawarin di marketplace, di mana-mana lah. Itu kan hanya cara aja, cara bagaimana kita menjual barang kita. Nah, bisa nggak dagang itu kita bawa ke saham misalnya? Misalnya kita punya modal 100 juta sama lah ya. Kemudian kita akan sebanyak mungkin gitu ya. Misalkan kita punya mau beli 20 emiten misalkan. Anggap aja tadi dagang sembako kita punya 20 barang. Karena kita saham, kita pecah 100 juta, kita beli masing-masing 5 juta misalkan di saham. Apakah bisa? Ya bisa aja, kan memang begitu, bisa kok. Kita belikan emiten 10 juta. Nah, kita nunggu ada yang mau beli, kan itu ceritanya kan. Nah, dianggap ada yang mau beli itu ketika harga belinya misalkan 1 juta, kemudian harganya naik menjadi 1.050.000. Itu kan berarti kita harus itu dianggap ada customer yang datang gitu ya. Ya kan sama juga kalau dagang sembako juga, misalkan ada kita beli barang sembako gitu, beras belinya 10.000, tiba-tiba ada orang datang nawar 10.000, dikasih emang? Ya nggak dikasih juga kan. Atau misalkan 9.000 apalagi gitu. Nah, sama dalam dunia trading juga. Kalau kita belinya 1 juta atau bahkan harganya 10.000, 200.000 per emiten, atau kalau di saham kan per lot gitu ya. Saya muter dulu. Nah, misalkan anggap aja lah BCA harganya kan katakanlah 6.000 gitu ya. Per satu itu berarti kalau satu lot berapa itu? Sekitar 800.000 ya. 800.000. Ya kalau 6.000 dia naik tiba-tiba 6.100. Harga pasar 6.100. Lu mau jual atau tidak? Ya terserah. Kalau mau dijual ya tinggal jual aja. Kan misalkan belinya aja 6.000, tiba-tiba naik ke 6.050, 6.100. Jual ya jual aja.
Kalau lagi turun berarti kan orang datang atau ada sedang nggak orang nggak mau datang gitu. Orang sedang nggak datang atau orang nawar terlalu rendah. Terus masa kita teriak-teriak, ayo siapa yang mau beli beras gua 8.000, ya itu kalau kalian udah mau tutup toko, udah mau dibuang, nggak mau jualan lagi, begitu. Nah artinya adalah dagang apapun ya bisa aja. Kita mau dagang saham, dagang beras, sembako, sama, kalian lakukan aja seperti itu. Nah agak sedikit berbeda ketika naik dan turunnya itu terlalu cepat ya, karena namanya juga pasar modal guys. Pasar fisik, misalkan harga beras 10.000, untuk naik ke 9.000 kan lama guys. Mungkin butuh waktu sebulan, 2 bulan gitu ya. Jadi dari 10.000 untuk tiba-tiba turun itu lama gitu ya kalau kita punya sembako. Nah di dalam trading saham misalnya, atau bahkan kripto lah gitu ya, itu pergerakannya sangat cepat. Mungkin misalkan hari ini 6.000, tiba-tiba besok 6.100. Bahkan kalau kripto gitu, hari ini 5.000, besok sudah 7.000, besoknya lagi tiba-tiba 3.000. Nah itu biasa tuh guys ya. Jadi begitu, jadi dia gerakannya jauh lebih cepat aja. Nah disitulah yang membuat bahwa trading ini tidak layak buat semua orang. Jadi orang-orang tertentu bisa, karena sama aja kan, kayak berdagang aja, cuman perdagangannya itu lebih cepat. Mau jual rugi banyak yang beli. Kalau lu jual sembako nih, jualan sembako, entah bagaimana, entah cerita apapun itu, tiba-tiba kalian butuh duit atau malas lah, udah gak mau dagang lagi, untungnya dikit misalkan, kalian mau jual tuh satu toko, mudah kan? Enggak guys ya. Kalau ngomong cerita ya, saya jualan plastik dulu hampir 150 juta kan modalnya. 3 bulan 6 bulan tutup karena gak kuat lah ya. 6 bulan saya jual berapa juta doang aja sudah susah guys, nggak ada mau beli gitu. Udah jual murah banget, jual modal di bawah modal ya sudah jual biasa. Akhirnya ya udah nguap aja tuh toko gitu. Belum yang lain-lain lah, segala macam. Kita udah kalau ngomong dagang udah belasan kali, dagang es, dagang Indomie, dagang soto, macam-macam gitu ya, sama aja. Nah sekarang ini kebetulan kan sedang coba membawa dagang fisik ke saham itu seperti apa gitu. Nah ternyata kalau saya yang sudah pelajari selama ini, ya bisa, cuman tidak untuk semua orang. Jadi kenapa tidak semua orang? Karena tidak semata-mata kita beli kemudian kita geletakin barangnya. Jadi kita harus sedikit jadi mengerti analisa. Jadi menganalisis. Jadi kalau ya sebetulnya dagang juga ada analisis sih, cuman tidak setiap saat lah. Artinya dagang tuh ya kita cukup menganalisa bagaimana sih kalau saya ada kontrakan toko di sini, bagaimana lalu lintas orang, bagaimana kemungkinan dagangan kita laku dan lain-lain lah. Itu kita selalu menganalisa sebelum kita memutuskan untuk dagang di sini. Dan seperti itu ya. Nah, nanti kalau udah kesehariannya, mungkin kita hanya bisa menganalisa, oh biasanya hari Senin saya habis 15 porsi. Jadi saya mungkin nggak akan kalau hari Senin itu menyiapkan 20 porsi karena pasti akan nggak kejual, nggak laku, dan itu kerugian gitu. Nah nanti di hari Rabu atau hari Jumat atau Sabtu atau Minggu itu lain-lain guys harinya. Jadi kalau pedagang yang baik itu ya harus menganalisa juga, menganalisa di awal sebelum dia buka toko dan menganalisa kesehariannya. Nah kesehariannya ini sebetulnya kalau misalkan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu hanya laku 5 porsi, jangan paksakan untuk bikin 10 porsi. Nanti kan siapa tahu. Nah, siapa tahu inilah yang dinamakan gambling.
ya gambling kan, gambling dengan nasibmu gitu. Kamu udah bikin 10 porsi, memang nggak pakai modal, bahan habis, bahan kebuang guys. Jadi begitu lakunya 5, ya 5 buat apa coba? Yang tadinya keuntungan dari 5 udah nggak keuntung. Nah jadi setiap hari kita tidak boleh membuat masakan yang sama persis. Kalau memang kita udah menganalisa, kita udah jalan berdagang 5 porsi dalam waktu lama lah, itu kan pengalaman ya. Itu pengalaman. Setelah sekian lama nanti akan tahu berapa saya harus menyediakan modal saya gitu ya. Nah, itu bagi analisa. Dalam trading saham, kripto dan lain-lain juga ada analisa seperti itu. Ada analisa bagaimana sih, mic-nya ke bawah gitu ya, kedengerannya. Bagaimana sih nanti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu beda-beda ya. Jangan pikir sama, semua hari sama. Ya kalau saham kan dia Senin sampai Jumat. Ada jamnya, kalau saham Indonesia ya biasalah jam 8 sampai jam 3 sore gitu. Kalau kripto bisa 24 jam. Kalau mata uang asing Senin sampai Jumat juga tapi 24 jam. Terserah mau dagang apa, terserah. Tapi yang harus dikuasai adalah pertama, berdagang itu ya jangan asal dagang gitu aja sih. Kalian mau dagang apa aja deh, nggak harus trading, nggak harus ini ngomong trading beresiko tinggi, buang-buang energi apa segala macam. Ya itu pandangan banyak orang seperti itu. Tapi sebetulnya kan kita cuma membeli aset, simpan, ada orang mau beli, selisihnya dikit, mau dijual atau tidak itu terserah lu kan. Terserah lu. Kalau mau jual ya jual. Nah sekarang gini, kalau misalkan lu jualan beras harganya 10.000, kemudian dijual 10.500. Ketika ditawar 10.300 dikasih nggak? Kalau belum ya udah jangan dijual kan gitu ya. Tetap bertahan di 10.500. Tapi jangan pernah kamu berharap harga berasmu itu nanti dibeli sampai 11.000. Kalau menunggu ya dengan gambling, padahal tadinya sudah banyak orang mau beli di 10.500. Tapi karena kamu sangat serakah, kamu mau naikin harga dengan sesuka hati kamu, oke lah saya mau 11.000 sendirian. Kapan itu bisa terjadi? Bisa terjadi, bisa. Apakah ada orang mau? Mungkin ada. Tetapi ya kapan? Menunggunya berapa lama? Kalau kamu bertahan dengan harga itu nanti berapa lama juga belum tentu harganya sama segitu. Belum tentu. Tertol dulu ya. Terusnya nanti. Nah, jadi begitu ya. Ya kayak gini. Orang selalu memperumit sesuatu gitu sebetulnya ya. Karena pandangan orang begini, saya masuk kripto kayak mendadak, beli saham kayak cepat. Itu salah, itu sebetulnya salah kan. Sebetulnya namanya saham, kripto, mata uang itu kan kita ya dagang aja. Kita beli murah, jual lebih tinggi. Kalau kita belinya tinggi, ya jual kira-kira lebih tinggi. Kalau misalkan beras kita untung 500 perak, kenapa juga jualan saham untungnya pengen 1.500, pengen 2.000, pengen 2 juta. Alasannya apa? Kan itu saja. Sebetulnya kalau kalian memandang bahwa dagangan ini sama dengan dagangan sembako, misalnya nih, keuntungan sedikit itu kan gampang gitu ya. Karena kan ini mindset aja, begitu kalian sudah ngomongin saham, ngomongin kripto itu seolah-olah itu 500 perak buat apa?
ya kan yang itu sebetulnya yang bikin banyak orang itu malah pada akhirnya bangkrut, pada akhirnya orang nggak berani. Jangan saham itu tidak bisa buat trading for living lah, artinya buat pekerjaan nggak bisa. Ya memang nggak bisa, makanya saya bilang tadi di awal juga, trading pasar modal ini tidak untuk semua orang karena mentalnya. Jadi kalau mau berdagang ya dagang juga kan mental dagangmu juga sama kan. Kamu dagang, warkop lah, punya modal 15 juta ya, nyewa tokonya, bla 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 bla, kalian akhirnya berhasil ngebuka warkop lah gitu. Di kepala kalian kan nggak mungkin dong warkop itu dalam satu hari kalian pengen untung 1 juta, 2 juta, 3 juta profit nih, ngomongin profit ya. Itu kepala kalian tuh gimana? Mustahil atau gimana hitung-hitungannya? Cara ngitungnya gimana deh kalau kalian ingin mendapatkan segitu? Kalau kalian ngambil untung 1.000 rupiah per porsi kopi, berarti kalian harus jualan 100 kan, 100 gelas gitu. Baru kalian dapat profit 100.000, 100 gelas loh guys. Berarti kalian punya tempat yang sangat ramai sekali, iya kan? Berarti kalian sempat punya yang ramai lah gitu, yang ramai. Kalian punya warkop, katakanlah Indomie jualnya berapa sekarang sih ya? Katakanlah 10.000 deh. 10.000 ternyata modalnya 5.000, dapat 5.000. Berarti kalau untuk dapat 100.000 berapa kalian harus bisa menjual? Udah kalkulasi. Kalau udah kalkulasi, kalian nanti akan ngitung ke sana. Jadi mimpimu nggak terlalu ke gunung, ke langit gitu. Nggak mungkin jualan Indomie mimpinya sampai ke langit 7, kayak kan nggak mungkin gitu. Nah, di dalam trading saham, kripto, forex dan lain-lain ini udah kadung. Banyak orang merasa bahwa modal 100 juta untungnya harus 500 juta. Itu mindset gila tuh, tolol aja gue bilang. Ya kan sebetulnya namanya barang dagangan, logis-logisnya. Berapa sih kalian berbisnis jual motor deh? Oke, kalau warkop kayaknya anggap aja kurang beresiko katakanlah. Baik, yang beresiko misalkan kalian mau jual motor. Beli motor 5 juta. Berarti kalian menganalisa dong, ini motor apa? Gampang dijual atau tidak? Harga pasar kira-kira berapa? Kondisinya bagaimana? Di mana saya harus ngejual? Apa yang harus saya perbaiki? Apa yang harus saya tambahkan? Bla bla, ada segala macam. Itu kan analisa. Begitu sudah menganalisa, kalian tentukan harganya. Oh, berarti saya jual 6 juta nih. Oke, siap. Begitu jual 6 juta, kalian belilah 5 juta tadi. Untung mungkin gitu ya, belum tahu kan? Ya siapa tahu, ya kan kadang tahu masa depan. Emangnya kamu ngitung boleh. Wah, saya mau beli Ninja, saya bisa jual 40 juta, gampang aja ngomong guys. Kan gak semudah itu ngejualnya juga gitu. Nah, kalian juga harus memperhitungkan itu. Nah, itu jualan motor harga 5 juta kah, harga 20 juta kah, mau jual lagi lah kan gak mungkin juga. Motor harga 20 juta kalian pengen jual 50 juta, ya kan gak mungkin. Ya beli saham, BCA, beli Bitcoin, beli PP apapun, tiba-tiba mental kalian pengen kayak gitu, nggak ada ceritanya itu. Aduh, itu tolol gitu. Makanya yang bikin orang bangkrut itu kan sebetulnya di situ. Jadi seolah-olah ini serakah gitu. Misalnya hari ini katakanlah nih ngomongin cerita. Katakanlah tadi kalian punya 100 juta. Kemudian kalian beli 20, kalian pecah ya 100 juta ini menjadi 20 koin berbeda atau 20 emiten berbeda.
tentu kalian harus analisis dong. Nah, inilah yang apa namanya, yang harus, kalau orang berdagang tadi udah jelas lah, jualan beras, jualan ini, jualan ono, kan orang udah tahu gitu ya. Nah, di dunia ini, di dunia saham, pasar modal ini, kalian harus tahu di kripto itu ada ribuan, mungkin di yang tercatat aja mungkin 28.000 aset kripto, koin dan token yang dijual di pasaran. Kemudian di Indonesia aja ada berapa? 800 emiten dijual. Dari segitu banyak aset, tugas kalian itu ya menyeleksi. Kan kalian hanya perlu 20 aset. Jadi kalian harus milih 20 aset ini yang terbaik yang mana. Inilah yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Mungkin ya. Sebetulnya kenapa tidak bisa? Sebetulnya semua orang juga bisa. Kalau ngomong nggak bisa, nggak mungkin gitu ya. Semua orang bisa. Hanya ada yang mau belajar, ada yang tidak. Kalau kebanyakan orang kan nonton TikTok, nonton video 1 detik, 5 detik, udah merasa bisa, bangga langsung bisa, tinggal klik doang kok. Kebanyakan kan mau seperti itu, pengen kayak cepat gitu. Ya itu kan nggak ada. Padahal misalnya nih, kita udah belajar persis, sebodoh-bodohnya kita deh, waduh tolol banget lah kita pokoknya, goblok gitulah, nggak ngerti. Ya minimal beli saham perusahaan terbesar yang ada di negeri inilah gitu, perbankan atau saham yang gede, atau misalkan yang di dunia, mau Tesla, Facebook, itu kan jelas-jelas gede. Itu setolol-tololnya kita deh gitu. Kalau mau kripto, Bitcoin, Ethereum, BNB, ya itu udah gede lah gitu, yang udah jelas-jelas. Oke, udah ketemu. Nah, kapan waktu kita membeli? Karena perubahannya tidak seperti beras yang harganya bisa berubah dalam hitungan bulan. Jadi kalau kita ngomong mau rugi, hitungan bulan. Kalau jualan bakso, jualan itu mungkin hitungan hari mungkin nggak laku lah gitu ya, karena kita modal beli 10 porsi, ternyata modal 10 porsi lakunya cuma 5 porsi, kan 5 porsi kebuang, itu kan kerugian. Mungkin dalam hari boleh, tapi kalau pasar modal ini kan cepat guys, bisa hitungan detik, menit, jam. Nah artinya setelah kita bisa memilih, menyeleksi mana yang kira-kira aset ini tidak akan jatuh sejatuh-jatuhnya sampai tidak laku sama sekali, sama kayak baksomu yang gak enak itu tadi. Mungkin karena baksomu gak enak, makanya kan kamu sudah bikin 10 porsi, sampai sore cuma laku 2 porsi, berarti kan mungkin baksomu gak enak aja gitu kan. Nah artinya adalah setelah kita memilih, udah jelas-jelas itu laku, mau harga berapapun pasti laku gitu ya, mau berapapun harganya pasti laku. Oke, udah ketemu, tinggal cari nih kapan saya harus membeli, bahwa ini titik ini sedang murah, hari ini sedang murah. Apakah ada yang tahu bahwa ini murah dan mahal? Nggak ada yang tahu lah. Emang kamu tahu hari ini saya jualan bakso 15.000, kemudian saya mau jual 16.000 atau 20.000, yakinkah kamu bahwa ada orang yang akan membeli seharga 16.000? Ya nggak ada yang tahu. Bahkan mau jual harga tetap pun tadi 15.000, karena modalmu 10.000, kamu jual 16.000, harga tetap belum tentu juga kan, belum tahu berapa orang akan datang ke tokomu. Nah kalau di pasar modal ini adalah harus mencari cara bagaimana kita belajar melihat bahwa ini murah, ini mahal, bahwa ini sedang murah lah gitu. Artinya adalah ketika kita sudah tahu, kan sama seperti tadi berdagang guys, kan kita nggak ada yang tahu masa depan, betul, tapi masa depan itu kita bisa kira-kira. Contoh, orang yang tidak belajar dari yang tidak contoh tadi saya sudah pernah di depan bahwa orang yang nggak mau belajar
memprediksi masa depan. Akhirnya dia tidak melihat masa lalunya. Paling mudah adalah melihat masa lalu, kan yang paling mudah. Kalian sudah berdagang bakso 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Masa sih kalian tidak bisa memprediksi, menganalisa hari ini ramai atau tidak, Senin, Selasa, Rebo. Itu ada polanya guys kalau kalian catat. Karena kalian nggak nyatet jadi nggak punya pola. Coba Senin ini catat 5 orang, Senin depan 10 orang, terus catat yang panjang aja, sepanjang-panjangnya kamu bisa nyatat. Selasa sekian, kalau perlu jamnya tulis jam berapa, kan beda-beda. Nggak mungkin kan kalian menentukan jualan pagi, jualan siang, jualan sore, pasti karena tahu, oh kalau jam makan siang kan ya jam 11 gue harus buka dong. Itu salah satu kan, memprediksi masa depan, padahal kita nggak tahu apa benar nanti jam 1 ada orang datang masuk, nggak ada. Nah di dalam pasar modal sama, kita harus menganalisa masa lalu. Ya emang bisanya kita masa lalu, masa depan gimana ceritanya nggak ada yang tahu lah. Masa depan ya nanti, tapi kan kita bisa berpikir ya oh, ini nanti kira-kira bakal naik nih, karena apa? Kenapa? Nah alasannya biasanya kalau jam segini orang-orang lapar, dia akan datang makan sini beli bakso. Oh ini weekend nih, weekend ini biasanya kan rame, orang bawa keluarga. Nah tuh sama aja kan, jualan di pasar modal juga sama. Kita ngeliat masa lalu. Ya kalau candlestick udah sampai sini, kemungkinan naik karena ada A, B, C, D, Z, ya, pokoknya ada back. Kita harus tahu belajar masa lalunya. Oh pasti naik nih, bentar lagi nih. Nah betul naik, ya belum tentu juga. Kan nggak pasti juga bahwa ada orang datang ke warungmu, kan nggak ada juga, nggak tahu kan. Sama aja gitu, hidup tuh sama guys. Kalian yang bikin rumit sebetulnya trading, ya kalian yang bikin rumit lah sebetulnya. Nggak ada rumit kalau kalian betul-betul bandingin, bawa aja trading ini bandingin dengan dunia fisik. Itu aja, sama aja lah. Bedanya kan antara kalau kamu duduk di situ bengong nungguin apa gitu lah. Kalau kita trading ya kan kita hanya menganalisa, kita beli. Karena kan gerakannya beda. Saya bilang tadi, kalian beli beras 10.000, jual 10.500. Kalau pengen beli yang 9.500 di mana? Ya kamu harus nyari. Nanti beli di sana, jual 10.500 tetap, nyari lagi yang 8.000, kan seperti itu. Kalau kalian mau cari untung lebih. Nah, di pasar modal ini bisa begitu, tapi bergeraknya harga cepat. Kalau dunia fisik kan lama, saya bilang tadi kan lama, nunggu sebulan, 2 bulan baru berubah harganya. Nah ini cepat. Nah bagaimana mengantisipasinya, bagaimana kita mencari tahunya, bagaimana cara kita menganalisanya, bagaimana cara kita memprediksinya, itu tugas beratnya, tugas yang mungkin tidak semua orang bisa, tidak semua orang mau, bukan semua orang bisa. Kalau bisa, saya yakin bisa. Bodoh aja kalau ngomong nggak bisa, orang gambar doang kok. Kan gambar, ada pergerakan dicatat, gerak dicatat. Hari ini kalau bergerak segini catat, yang beli segini, yang jual segini, kan dicatat tuh tiap menit dicatat. Kita cuma lihat catatan doang. Saya bilang tadi kalau jualan bakso pun kalau kalian catat hari Senin, kalian catat berapa porsi, Senin depannya lagi terus dicatat, lama-lama kalian bisa baca. Oh hari Senin paling mentok 7 porsi. Lah goblok kalau misalkan tiba-tiba nambahin porsi 15. Kecuali ada momen, oh nanti mau di sini mau ada karnaval nih lewat jalan depan rumah gua, kayaknya bakal rame dah. Oke lah, hari Senin biasanya 7 porsi. Mudah-mudahan nanti kan yang datang ke sini 2.000 orang, gua harus bikin 100 porsi. Nah, keputusan membuat 100 porsi
kalian itu ada dasarnya, ada alasannya. Beli aset itu juga ada alasannya. Kenapa? Saya beli emas dikit ini mas apa ya, mas di pasar modal ya gitu ya, bukan emas fisik gitu maksudnya. Emas atau mata uang asing, dolar atau euro, kan juga ada alasannya. Oh, saya udah mau beli darah nih, kayak harus beli banyak hari ini karena Gubernur Fed mau naikin suku bunga atau nurunin suku bunga gitu. Kan kalau dia naikin suku bunga, efeknya apa? Nurunin suku bunga, efeknya apa? Dia mau nyampaikan berita ini, efeknya apa? Kalau Presiden Ono ngomong ini, efeknya apa? Kan sama kayak tadi kan, mau ada karnaval depan rumah. Oh, di sebelah tetangga gua nanti mau ada hajatan. Kan kalian bisa ngitung, ngira-ngira, oh kalau ada hajatan, dia udah nyebar undangan 100 orang, berarti kemungkinan anggap aja yang mampir ke tempat gua 5 atau 10 orang. Artinya yang tadinya 7 porsi orang umum setiap hari, tambahkan lagi kan. Itu analisis guys, nganalisa gitu. Dalam dunia saham juga kayak begitu, sama. Nah, sudah kan, katakanlah kalian sudah mau belajar, artinya berarti pasti bisa, gue bilang. Nggak mungkin lah sebodoh-bodohnya orang kalau mau belajar pasti bisa lah. Nggak ada sih kalau orang ngomong aduh saya nggak bisa, pusing, nggak mungkin bisa, ya sudah. Tapi bagi gue tolol aja lah. Yang pasti karena nggak mau, itu aja sih. Nggak mau, kalau mau ya pasti bisa. Wong itu karena itu gampang dibaca kok. Semua orang juga bisa baca dan nulis kok zaman sekarang gitu. Sekarang setelah kita bisa tadi memprediksi, bisa kan, kalian punya modal bikin warung kopi, kalian sudah menganalisis, kalian sudah belajar ini itu. Sekarang mental kalian benerin dulu. Ketika kalian jualan warkop, berapa sih hitungan kalian nih kira-kira? Seperti tadi ya, kalian sudah belajar kira-kira sehari ini sekian orang, kira-kira kalau lagi rame saya bisa naikin harga sekian, kira-kira kan udah cara analisa kan sudah ada, udah tahu, udah ketemu tik gitu. Berarti kalau saya untung mentok-mentok satu hari misalkan profit 200.000, ya sudah, profit 200.000 dari modal 20 juta, is oke kan? Modalmu 20 juta loh, 20 juta total ya. Tapi katakanlah nggak gitu ngitungnya, katakanlah untuk modal baksonya stok lah gitu ya, itu kan modal total modal gitu ya, total modal. Oke ya, modal hariannya deh ngitung, katakanlah untuk beli mie, untuk beli baksonya, beli bahan dan lain sebagainya 100.000 kan, 100.000. Kemudian begitu dijual kalian bisa untung 100.000 lagi, berarti untung 100%, dengan catatan laku semua kan. Modal 100.000 untung 100.000 kan harus dihitung kan. Ngitungnya juga bukan berarti beli mie doang, kalian harus ngitung dong, beli mie-nya, beli baksonya, beli bahannya, gasnya, listriknya, kuotanya, kita ngobrol, ngudutnya, hitung. Karena di pasar modal semuanya dihitung, semuanya dicatat lagi, bukan cuma dihitung, dicatat detik. Makanya bergerakannya cepat. Nah, dagang sebaiknya begitu juga, catat aja sudah. Nanti kamu akan tahu sebetulnya. Oke, profit 100.000, belum lu potong kan, belum lu potong listriknya, potong ngobrol, potong apalah, inilah, itulah, segala macam. Itu semua ada modalnya guys. Kalau dihitung itu cost. Nah, katakanlah gitu ya, dalam satu hari kalian untung jualan Indomie 30%. Tapi jangan salah, berdagang makanan itu memang untungnya gede guys, betul, bisa 100.000. Tapi jangan salah, resikonya juga gede. Kenapa? Karena berdagang makanan itu
Kalau laku semua is okay. Tapi kalau nggak laku semua, yang tadinya modal 100.000, kalau cuma laku 2 atau 3, karena tadi ya, karena kalian nggak menganalisis, nggak punya analisa, cuma laku 2, kalian udah hilang loh. Bentar. Lama guys. Biasanya di sini sering error lah. Itu kan panjang-panjang macetnya. Nah, tadi ngomongin soal keuntungan lah. Kalau soal keuntungan kan kebanyakan orang itu ya itu tadi kan, seolah-olah di saham itu pengen kayak dengan cepat, pengen impiannya yang luar biasa gitu. Padahal kalau kita ngomongin jualan dagang umum, nggak usah idealis, nggak usah ideal. Oh, gua idealis, gua pokoknya kalau nggak BCA agak. Itu kalian investor bukan pedagang. Kalau pedagang itu nggak peduli mau itu apa kayak. Yang penting kalau kalian menurut analisa kalian udah oke. Misalkan nih target kalian dalam naik berapa persen keuntungan, 0,5% atau 1% per satu kali ya, satu kali trade misalkan modalnya 1 juta, kalian dapat 10.000 atau 20.000 misalkan, udah segitu dapat, udah jual, sell dah ya, tapi ingat kan, potong pajak, potong admin, oke lebihkan lah katakanlah target 20 juta, berarti kita harus dapat 25.000 gitu ya. 25.000 kan satu trade satu. Tapi kalau kalian punya 20 aset, kalikan aja gitu ya, kali gitu. Sehari itu dapat berapa kali trade itu. Tapi jangan pernah kalian tuh memang bisa gitu ya, misalkan nih beli kripto lah gitu hari ini, kenapa beli 100.000 tiba-tiba kalian bisa untung 300.000, bisa ya, bisa. Cuman jangan biasakan ke sana. Mindset inilah yang membuat banyak orang pada akhirnya bangkrut, karena bukan mindset begitu. Kalau kalian cuman pengen duit 1 juta, untung satu kali dagang misalkan untung 20.000, atau ya sama kayak orang dagang lah, kalian berangkat pagi sampai sore gitu ya, kalian nongkrong di komputer, modal 20 juta atau 10 juta dipecah-pecah kan jadi 10 barang gitu ya kan. Di situ kalian bagaimana caranya, udah 1 juta satu emiten, kemudian dia naik, ada yang udah dapat 20.000 nih, udah jual. Jangan nungguin pengen untung 100.000, itu mah apaan, kan pasarnya dinamis guys. Jadi mindset ini yang paling susah. Aduh ampun deh, gue sendiri juga gitu ya, cuman nggak gampang, makanya nggak semua orang gitu tadi bilang. Gue aja kagak bisa gitu, gue aja susah. Tapi kan gue tahu nih pola sebetulnya. Kalau kita kayak gitu, kayak orang dagang biasa gitu ya, kayak orang dagang sembako, dagang apalah gitu, untungnya logis, ya realistis lah. Modal 1 juta, untung 20.000 gitu ya. Itu aduh nggak gampang sebetulnya, cuma kan tinggal kalikan aja gitu ya. Sama kan kayak dagang beras juga kan, karena punya duitnya kan karena perkalian. Jualan bakso karena perkalian gitu. Kalau ini ya tinggal kalikan, ini kan gitu. Nah tapi ya kan kalau naik, kalau turun, nah ini kalau turun, makanya ketika turun, apa kita harus menangisi? Saya tanya, kalian jual bakso tadi 10 porsi, sore hari cuman laku 5 porsi, apa yang akan kalian lakukan? Apakah akan mempertahankan bakso itu? Kalian akan membuka lebih lama lagi? Kalian akan buka warung bakso lu sampai habis, sampai besok pagi? Yang ada listrik kalian habis, energi kalian habis, emosi kalian bisa bertambah, apalagi makanan kalian bertambah, ngerokok kalian makin bertambah, masakannya busuk. Ya oke lah, ada kalanya gitu, kalian tutup
lebih lama gitu ya, dari misalkan biasa jam 5 karena belum laku kalian tutup sampai jam 12 malam. Tetapi kalau kalian hitung betul-betul ada kerugian lain selain uang yang kamu dapatkan itu. Nanti besok udah capek mau kerja lagi, udah ini ntar keluar dulu. Aduh. Nah besok pagi pada akhirnya yang tadinya kamu bisa riang ceria sama pelanggan bagus, kamu cemberut, mukanya dilipet gitu, orang kan jadi malas. Nah itu kerugian lain ya. Nah di dalam trading kalau kalian salah menganalisa, misalkan di BCA 6.000 tiba-tiba menjadi 5.900, kalian kan udah punya ilmunya tadi ya, kan ada ilmunya berapa naik, berapa turun, kapan murah, kapan itu. Nah kalian putuskan aja, ambil keputusan secepatnya. Jadi kalau kira-kira ternyata salah, kenapa salah, karena A, B, C, D, E, F, kalian punya analisanya, ya sudah, putuskan aja. Rugi lah ya nggak apa-apa, masa dagang harus untung terus. Cuman nanti kerugian kalian udah terukur. Misalnya dari kalian kerugian terbesar kalian 10%, katakanlah, ini gampang ngomong, bahasa pokoknya satu emiten kalau sudah rugi 10% saya mau jual, sudah, jangan pakai lama, jual kalau rugi 10%. Kalau rugi lagi ya berarti kalian belum waktunya, kan di situ. Artinya kan ilmu itu kan ada ilmu analisis, mencari dan lain-lain tadi yang di awal lah, kita udah cerita banyak lebar, harusnya tahu. Berarti cara membaca pasar kalian belum paham kan, artinya belum siap ke sana. Ya inilah gitu yang membuat nggak sama lah, nggak untuk semua orang. Kalau kalian jualan sesuatu kan mungkin nggak perlu belajar, tapi ya cepat atau lambat bangkrut juga lah. Mau dagang apapun kalian guys sama aja. Kalau di aset pasar modal seperti ini, pasar modal tuh ya kalian bangkrut lebih cepat aja ya, karena memang bisa untung lebih cepat, bisa tutup lebih cepat, bisa pulang lebih cepat, bisa. Tapi bisa juga kan bangkrut jauh lebih cepat, bisa gitu. Nah kan ya seperti itu. Kalau berdagang ya mungkin bisa bangkrut juga kan, untungnya agak lama, kemudian bisa pun bangkrutnya lebih lama, ya kan, ya bisa lah kalau kalian ngitung bener-bener. Jadi sebetulnya dagang itu kan sama aja, mau dagang dunia nyata dan dunia digital tuh sama. Timbang mindsetnya aja kan kalian rubah, caranya kalian rubah, kemudian pola kalian rubah. Jadi ya pada akhirnya para ahli-ahli di luar sana memahami bahwa ini tidak mudah, makanya nggak ada yang berani bahwa trading itu dijadikan pekerjaan. Jadi kalian harus kerja, trading itu untuk sampingan kan gitu. Padahal ya dagang buat sampingan. Coba aja deh, lu dagang sampingan, kerja, habis pulang kerja lu dagang kan semaunya, sekenanya, nggak bakal berkembang. Coba aja gitu, karena ilmunya kalian udah capek kan, badan udah capek banget, gini banget, itu tiba-tiba kalian ya ada yang berkembang, cuman ya maksudnya apa sih namanya ya, kebanyakan enggak, karena kan badannya capek banget. Jadi nanti akan berpengaruh ke banyak hal gitu. Sama juga sih kalau kita mau trading kemudian dijadikan sebagai sampingan, ya percuma, bangkrut malah buang-buang duit. Kalau mau fokus aja, fokus plek, tapi belajarnya ilmunya dalam dulu, yang dalam. Kalau mau masuk dari hal kecil yang kira-kira kalian sanggup. 1 juta, sanggup nih buat belajar, ya nggak apa-apa, anggap aja kamu sekolah, kuliah gitu. Tapi mimpimu itu loh, mindsetnya buang dulu, bahwa cepat kaya itu nggak ada ceritanya. Yang ngelihat mereka di sana yang modalnya udah miliaran, ya gempor lah, modal 1 juta aja gaya-gayaan pengen dapat Ferrari, ya itu mau tolol aja gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya gitu. Dan guys, saya udah mau sampai ya, bilang kontennya bukan lah, yang penting mah kali aja ada yang dengerin gitu. Oke,
Thank you ya. Bye bye. Bye 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 bye.